Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daji dari kelompok entah berantah, Pak. Maaf. Sebelumnya kan kami kelompoknya Abdul Aziz, tapi entah kenapa pas hari Minggu beliau out dari grup dan tidak mau mengikutkan dalam laporan. Jadi saya buat sendiri. Selain itu, dua kelompok lain juga untuk mengerjakan kurang responsif ya Pak, dalam arti sering menunda-nunda. Mungkin apa penyebab ini dari saudara Ajis keluar dari grup dan membuat grup sendiri pun saya nggak tahu. Oleh karena itu saya mohon maaf karena kesalahan ini. Dan di saat ini juga saya akan mempresentasikan sendiri Pak, dari hasil kerjaan saya sendiri, sehingga mungkin berkenan Bapak untuk memberikan nilai yang terbaik begitu. Untuk PPT nya seperti ini. Baik, untuk laporan UAS algoritma saya sendiri yang buat. Nah, di soal pertama diketahui datanya seperti ini. 21, 11, 10, 98, 34, 50, 18, 5, 1, 17, 19, dan 01. Dimana NIM saya sendiri yaitu 01. Dan ini digunakan untuk soal sama satu yang menggunakan algoritma sekuensial. Nah, untuk soal nomor 2 hampir sama, datanya yang juga diambil nomor 1 juga. Tapi ini digunakan untuk pencarian biner sesuai data digit NPM terakhir mahasiswa, yaitu punya saya tadi Pak. Nah, untuk pembahasan nomor 1 ini codingnya, dimana ini nanti akan saya jelaskan bahwa pertama-tama data nanti diinputkan Pak, di mana listnya akan diinputkan dalam list Python-nya, sehingga ini datanya Pak dilistkan sehingga bisa menginputkan data sesuai soal tadi. Nah, untuk fungsi sekuensialnya di sini saya mendefinisikan sequence sort, di mana menerima sebuah daftar dan mengurutkan menggunakan dua loop bersarang. Nah, untuk yang ketiga loopnya sendiri, di mana ini learn array-nya, di mana array-nya ini mengambil dari data tadi. Untuk I integer range IJ n plus 1, dimana S nya plus 1, jadi kita ngecek satu-satu. Kalau benar dari nilai yang kecil 1 ini, indeks pertama dicek dengan indeks yang kedua, dimana kalau indeks kedua lebih besar nanti akan ditukar dan berjalan dengan indeks saat ini dengan plus 1 hingga akhir sebelah daftarnya ini Pak, dari nilai array-nya. Nah, untuk elemennya lebih besar dari elemennya akan ditukar sehingga akan menghasilkan urutan Pak. Setelah pengurutan selesai, fungsi mengembalikan daftar yang sudah diurutkan. Nah, ini untuk pembahasan soalnya dan ini di hasilnya Pak. Untuk soal yang kedua akan ditampilkan selanjutnya. Nah, untuk flowchart ini menginputkan data baik nanti NIM-nya tadi dan saya dimasukkan list input, lalu mendefinisikan untuk sequence-nya, cek kondisi, dimana kondisinya ini akan benar atau salah nanti kalau lebih kecil atau besarnya. Pertama itu kalau nilainya lebih kecil daripada yang kedua itu akan di next. Jika nilainya salah atau lebih besar itu Pak, akan dikembalikan seperti penjelasan yang tadi. Nah, jika kondisinya benar, dia akan benar di swap elemennya dan kembalikan sekuensial terus dan berulang. Lalu kalau jika benar, dia akan kembali mengurutkan dan menampilkan dari outputnya. Untuk pembahasan nomor 2,
Di sini penjelasannya ekstrak kelas digit npm, di mana fungsi ini mengambil argumen npm yang berupa string atau integer. Nah, pertama-tama npm dikonversi menjadi string, kemudian digit terakhir dan string tersebut diambil. Akhirnya digit tersebut dikonversi menjadi integer dan dijadikan hasil keluaran fungsi. Untuk nomor 2, sort by digit slice. Ini fungsi ini menerima list data menggunakan fungsi extract last digit kita untuk mengambil digit terakhir dari setiap elemen dalam data. List data diurutkan, list datanya ini Pak, nanti akan diurutkan menggunakan fungsi extract digit, di mana digit terakhir elemennya menggunakan fungsi sorted dengan kunci key yang diberikan. Nah, untuk yang nomor 3, definisikan search target digit. Ini menggunakan fungsi ini untuk melakukan pencarian biner di mana data yang sudah diurutkan. Untuk variabel low dan high menunjukkan rentang indeks yang sedang diperiksa. Nah, selama low-nya yang ini kurang dari atau sama dengan high, kita menghitung indeks tengah atau mid. Nah, untuk digit terakhir dari elemen tengah mid-nya ini diambil dengan fungsi extract digit last naik. Jika digit mid sama dengan target digit, maka mengembalikan elemen fungsi di tengahnya. Nah, Pak. Jika digit lebih kecil dari target digit, kita perbarui low. Jika tidak, kita perbarui high. Jika elemennya ini terdiri dari digit terakhir yang sudah tidak ditemukan, kita mengembalikan atau non. Nah, ini untuk nextnya karena terlalu panjang Pak untuk di screenshot. Nah, untuk 4 diberikan nanti fungsinya di mana list data berupa angka yang tadi di halaman sebelumnya ini Pak. Nah, setelah itu misalkan kita ingin mencarikan digit terakhir dengan npm tertentu, kita mencari dengan data digit terakhir misalnya 1, misalnya di npm nya 3, lalu diekstraksi di mana hanya elemen berupa integer yang diekstrak dari data untuk diurutkan. Untuk nomor 7-nya, pencarian menggunakan algoritma binar. Kita mencari elemen hingga terakhir di dalam data yang sudah diurutkan, Pak. Untuk hasilnya, pencarian akan dicetak sebagai output. Ini ya, untuk hasilnya seperti ini. Data yang ditemukan untuk satu. Ini untuk algoritmanya, flowchartnya sama Pak, hampir sama seperti tadi. Baik, untuk penjalanan programnya saya tampilkan. Nah, ini untuk soal nomor 1. Jika ditampilkan ini datanya seperti tadi, lalu kita run. Nah, datanya diurutkan Pak, ini kan tidak urut, jadi diurutkan. Jika dicek pertama 21, 1, 10 dan lain sebagainya, dicek mana yang paling kecil. Jika yang paling kecil akan dimasukkan ke dalam array pertama, dan dicek untuk kedua setelah 1 11 besar, 11 dimasukkan, terus begitu dicek dan sebagainya akan diurutkan. Nah, untuk yang kedua dimana kita masukkan digit saya, dimana target digitnya adalah 1, dimana nanti akan menampilkan di angka 21, dimana digitnya untuk angka 1. Demikian Pak presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.